Melihat ketiga wanita itu bergumam tentang senyum Lian, 3. Jika kamu ingin hidup, tolong panggil leluhur lamamu dan biarkan kami melayaninya dengan baik. Nangong yang 3 orang tahu tujuan orang-orang ini, jadi 3 orang saling memandang dan berkata, mimpi. Kalian bertiga mampu? Tidak takut mati? Lian tidak tersenyum, tetapi Qiu Yafeng mencibir. 3. Saya menyarankan Anda untuk memanggil bocah itu, atau Anda akan mati. Nangong yang 3 orang mengabaikan dan terus berjuang di sana. Tetapi Zhu Fei memandang Lian dan bertanya, bisakah saya naik dan menanyakan sesuatu kepada mereka? Tentu saja. Lian tahu identitas Zhu Fei, jadi dia tidak akan menghentikannya. Tapi Zhu Fei mendatangi 3 orang Nangong Yan dan menatap mereka dengan ganas. 3. Katakan padaku, apa hubunganmu dengan Hu Chang? Nangong Yan 3 orang saling memandang, dan kemudian Tianbing Airway berkata, anak kecil, saya tidak berani bertanya, tetapi tanyakan kepada kami. Artinya, untuk bertanya, pergi kepadanya dan tanyakan. Nangong Yan bahkan lebih tidak senang, tetapi Qingqing yang terbakar menatap Zhu Fei. Bagaimana kita bisa tahu? Lihatlah 3 orang jangan berkata, Zhu Fei harus bersenandung, bahwa hari ini, kamu mati juga jangan mencari kami. Liu Yan sangat senang di sana. Dia masih menatap ketiga wanita itu dan bercanda, 3. Sebaiknya kamu memanggil anak itu, atau kamu akan mati di sini. Siapa tahu 3 orang mengabaikan, terus bertarung dengan kekuatan aneh di sekitar. Kakak bela diri yang, tampaknya gadis-gadis ini tidak tahu situasi mereka. Kata Lian sambil tersenyum. Aku akan memberitahumu rasa sakitnya. Pada saat ini, Yang Tiangwan meningkatkan usahanya, dan ketiga gadis itu tiba-tiba mengerutkan kening, merasakan tekanan yang sama di sekujur tubuhnya. Namun, Nangong yang dilindungi oleh Ling Jia. Luka-luka itu tidak terlalu mempengaruhinya. Adapun Tianbing dan Huo Qingqing, Ling Jia mereka tidak bisa menahan tekanan. Membuat kedua orang ini berangsur-angsur pucat, dan Lin Tianben kembali ke kota Tianlong dalam perjalanan, tiba-tiba merasa bahwa beberapa senjata ajaib yang dia buat telah berubah, dan kemudian alisnya berkerut. Mata Lin Tian tertutup, dan melalui beberapa rune aneh yang tersisa di senjata ajaib ketiga orang ini, Lin Tian bisa melihat sekeliling ketiga orang itu seolah-olah dia memiliki satu mata. Terutama ketika dia melihat situasi ketiganya, dia bersenandung, cari kematian. Ada apa, tuanku? Setan rubah memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu, dan iblis berkepala 2 juga merasakan sesuatu yang salah. Lin Tian memandang kedua pria itu. Kamu bisa memasuki jimat iblis dulu. Aku sedang terburu-buru. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, ekspresi Lin Tian tidak benar. Selama mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi, mereka memasuki segel iblis. Untuk sesaat, Lin Tian berteriak kepada Musang, cepat! Dengan kecepatan tercepat. Iya. Tiba-tiba, Musang itu melaju kencang seperti angin. Dalam waktu setengah seperempat jam, Lin Tian kembali ke kota dan meminta tolong untuk membantunya menemukan jejak yang ditinggalkan oleh ketiga pria itu. Sekitar beberapa saat kemudian, Lin Tian datang ke pintu toko yang tutup. Lin Tian tidak peduli dengan 3721. Dia membakar telapak tangan surga bersama-sama dan menghancurkan toko terbuka. Langkah ini menarik banyak orang di sekitar. Bahkan penjaga datang, tetapi ketika mereka melihat Lin Tian, mereka takut untuk maju, jadi mereka harus melaporkannya kepada Hu Yao. Lin Tian bergegas ke toko dan langsung mengebor ke dalam arai. Semua orang bertanya-tanya kemana Lin Tian pergi. Saat ini, ketiga orang Nangong yang telah duduk di ruangan itu. Mereka pucat dan mata mereka sedikit bingung. Mereka masih berdarah di sudut mulut mereka. Liu yang menatap Lian dan berkata, jangan bunuh mereka. Apa? Anda mengasihani mereka? Lian bertanya dengan senyum aneh, tetapi Liu Yan berkata, keduanya sangat cantik. Sayang sekali mereka sudah mati. Lian tiba-tiba menyadari, apakah kamu ingin bermain dengan mereka? Ya, saya bersenang-senang bermain sampai mereka berlutut untuk memohon belas kasihan. Air liur turun. Orang-orang di Longyougu terdekat iri satu persatu. Jelas bahwa penampilan Qingqing dan Tianbing benar-benar menggoda. Lian itu juga sangat datar, kembalikan senyum peradangan konveksi untuk mengatakan, ingin bermain, cepatlah, kalau tidak tunggu mereka mati, jangan bersenang-senang. Ya, Maya tidak menyenangkan. Liu yang bersemangat, dan Lian menatap Yang Tiangwan. Yang Tiangwan menyingkirkan kekuatannya, dan ketiga gadis itu terluka parah saat ini, bahkan tidak bisa bergerak. Liu Yan mendatangi ketiga orang itu, dan akhirnya berhenti di depan Tianbing. Dia tersenyum dan menatapnya dan berkata, gadis kecil, aku akan menemuimu hari ini. Kesadaran Tianbing masih aktif, tetapi tubuhnya terluka parah. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa berkata, kakekku tidak akan membiarkanmu pergi.
Kakekmu? Haha, dia kura-kura yang menyusut. Mengapa Anda mengharapkannya? Demam itu tertawa. Di satu sisi wajah Nangong Yan, dia berkata dengan marah, jangan sentuh saudari Tian. Aku akan menyentuhnya, dan aku akan membersihkannya di depanmu. Liu Yan tertawa, dan dia siap untuk menyingkirkan pakaian Tian Bing. Para penonton saling menatap. Ais terlihat jelek hari itu, tetapi dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bunuh diri. Dia hanya bisa melihat tangan kotor itu. Bisa di pegangan pelogistik ini akan menyentuh momen es, kilatan cahaya darah, lengan pelogistik itu terbang. Ah! Liu Yan segera berteriak, dan semua orang langsung terkejut. Kemudian seorang pria keluar dari barisan. 3 orang Nangong Yan melihat Lin Tian dan segera mulai menangis. Terutama air mata Nangong Yan mengalir keluar dan terisak, kakak, kamu akhirnya datang. Mata Tian Bing merah. Bahkan pembakaran batin King King baru saja ditakuti. Matanya juga berkaca-kaca. Melihat ketiga wanita ini, mereka hampir dihina sampai mati. Yang dimiliki Lin Tianxin hanyalah kemarahan. Wah, kamu akhirnya memiliki keberanian untuk datang. Namun Lian bersemangat, siapa tahu Lin Tian tidak mengatakan sepatah kata pun, darah pedang langit mengi, lewat langsung dari tubuh peradangan aliran ini. Liu Yan belum menanggapi. Pedang langit berdarah segera menyedot darahnya, dan Zhu Fei terkejut. Pada saat ini, Liu Yan ingin terbang keluar dari ramuan emas, tetapi di tengah udara, Lin Tian membakar telapak langit bersama-sama dan memecahkan ramuan emas secara langsung. Sisa jiwa Liu Yan ingin melarikan diri dari ramuan emas, tetapi Lin Tian melompat dan langsung menjebak Liu Yan dengan pesona penyegel jiwa. Liu Yan langsung disegel di segel roh, tetapi Lin Tian menambahkan nyala api di segel roh. Ah! Jiwa Liu Yan menjerit di jimat ini sampai Lin Tian mengumpulkan jimat itu. Semua orang di ruangan itu terkejut, dan Yang Tiangwan mengerutkan kening. Dia sangat kejam sehingga dia bahkan memegang jiwanya dan menyiksanya dengan metode membakar jiwanya. Mati, terlalu murah untuknya. Lin Tian mengucapkan beberapa patah kata dengan dingin dan menatap orang-orang yang hadir. Yang Tiangwan bersenandung, wah, tahukah kamu di mana ini? Dan tahukah Anda siapa saya? Lin Tian berkata dengan kasar dan menatap semua orang yang hadir, seolah-olah dia akan membunuh mereka semua. Tidak peduli siapa Lin Tian, Yang Tiangwan menatapnya dan berkata, ini dia, Lembah Longyou. Lembah Naga. Jadi, apakah Anda benar-benar ingin menghilang dari benua ini? Begitu Lin Tian mengatakan ini, orang-orang di Lembah Longyou tertawa. Beberapa orang berkata, apakah orang ini gila? Saya tidak akan menanyakan tentang asal-usul Lembah Longyou kami. Tidak, kami adalah Lembah Longyou, tetapi keberadaan ketiga sekolah menengah, dia ingin menghancurkan kami. Konyol bahwa klan kelas bawah bahkan tidak memperhatikan Lembah Longyou kita. Ketika orang-orang tertawa, Lin Tian sudah mulai. Pedang surga darah keluar. Murid-murid Lembah Longyou itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Mereka melintasinya sekaligus. Untuk sesaat, darah seseorang dievakuasi, dan kemudian mereka berteriak satu persatu. Beberapa masih marah dan tidak mau, kakak senior Yang, dia bahkan menyakiti kita. Yang Tiangwan, yang merupakan kakak laki-laki Longyou Ugu, memiliki pandangan dingin saat ini dan berkata, cari kematian. Pada saat ini, cahaya putih jatuh, dan ketiga orang Nangong yang terkejut, terutama Tian Bing berteriak, kakek, hati-hati, ini serangan lambat. Serangan lambat. Ini semacam sihir cahaya. Lin Tian tidak menyangka Yang Tiangwan bahkan bisa menggunakan sihir cahaya. Namun, Lin Tian meliriknya dengan dingin. Kamu Jin Lingen. Kamu dipaksa untuk menggunakan sihir cahaya. Ini kurang dari 1/10 kuat. Yang Tiangwan tidak berharap Lin Tianeng melihat melalui akar spiritualnya dan tertawa, nak, meskipun saya bukan akar spiritual yang ringan, saya cukup untuk berurusan dengan Anda. Itu bukan akar roh cahaya. Itu berarti kekuatannya sangat berkurang. Bagi Lin Tian, itu sampah. Jadi Lin Tian bahkan tidak melihatnya. Pohon anggur darah dilepaskan dan dengan cepat menjerat Yang Tiangwan. Yang Tiangwan bukanlah transformasi sederhana dari alam ilahi. Melihat rotan itu, dia segera menyingkirkannya dengan kekuatan yang kuat, lalu terbang dan mencibir. Wah, kamu baru saja membangun fondasinya, hanya ingin bertarung denganku? Anda naif. Bunuh dia, teriak para penonton Lembah Longyou. Membunuhnya. Lian itu juga bersemangat. Kakak bela diri Yang, singkirkan dia. Diyakini bahwa ketika Lin Tian meninggal, tiba-tiba, Lin Tian berubah dari 1 orang menjadi 32 orang, dan targetnya adalah Yang Tiangwan. Adegan tiba-tiba ini, kehadiran orang-orang belum merespons, bahwa Yang Tiangwan takut untuk segera membuka topeng. Topeng aura emas menahan telapak tangan yang terbakar satu persatu, tetapi itu berlangsung beberapa saat, dan topeng itu rusak.
Yang Tiangwan dipukul secara langsung, dan kemudian jatuh di pavilion lagi, menghancurkan pavilion secara langsung. Orang-orang yang hadir tercengang, dan Lian saling memandang, tidak percaya bahwa semua ini benar. Nangong Yan sangat senang. Adapun Lin Tian menginjak pedang surga darah, dia turun ke depan Yang Tiangwan dan memegang pedang dan menunjuk ke arahnya dengan dingin. Saya tidak peduli siapa Anda. Jika Anda menyinggung perasaan saya, Anda harus membayar harganya. Wah, aku dari Lembah Longyou. Saya mengatakan bahwa jika Lembah Longyou berpartisipasi, itu akan mati. Lin Tian menusuk dengan pedang. Yang Tiangwan tidak ingin berjuang, tetapi kemampuan menghisap darah Sui Tianjian sangat cepat. Tiba-tiba, roh Yang Tiangwan lemah, dan Dewa Yuan Yang Tiangwan melompat dan ingin melarikan diri. Akibatnya, Lin Tian siap melemparkannya langsung ke kotak iblis yang telah diubah. Kotak iblis ini penuh dengan setan, dan Yang Tiangwan hanya memiliki Yuan Shen. Dapat dibayangkan bahwa dia berteriak berturut-turut dalam waktu kurang dari beberapa saat. Tetapi orang-orang tidak tahu kemana Yang Tiangwan pergi. Mereka hanya tahu bahwa Lin Tian telah menangkap Yang Tiangwan. Lin Tian kemudian berbalik dan melihat Lian dan yang lainnya. Lian mundur dan bingung. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Lin Tian selesai, dan dia siap bertarung lagi. Pada saat ini, sebuah suara datang dari bagian dalam halaman, siapa yang begitu berani? Berani bermain liar di Lembah Longyou. Orang-orang di Lembah Longyou sangat senang. Musim panas yang menjadi tua. Pada saat ini, seorang pria berjubah merah, sangat cepat, seperti bayangan, tiba di depan Lin Tian. Lin Tian langsung melemparkan 32 bayangan ajaib, dan pihak lain membunuh satu secara langsung, tetapi ada 31. Orang tua itu, dengan rambut putih dan bekas luka di wajahnya, berkata dengan marah, "Wah, siapa kamu? Mengapa kamu melakukan sihir?" Keterampilan sihir. Orang-orang di tempat kejadian saling memandang, dan Lin Tian terlalu malas untuk memperhatikan, tetapi menatap lelaki tua itu, apakah Anda yakin ingin berpartisipasi? Saya ketua ketiga Lembah Longyou. Kamu menyakitiku. Apakah Anda ingin saya berpartisipasi? Musim panas itu menatap lama. Lin Tian mencibir, kalau begitu orang-orangmu jangan sakiti aku dulu. Penatua Sia melirik ketiga gadis itu dan mengabaikan mereka, berkata, itu hanya 3 gadis. Bisakah kamu membandingkannya dengan jenius kita yang hebat dan sempurna? Maaf, hidup mereka lebih berharga daripada kalian semua. Lin Tian mengatakan sesuatu dengan kasar. Musim panas itu cara kemarahan lama yang panjang, berusaha mati. Pada saat ini, sekelompok pengawal bergegas keluar. Mereka saling memandang dan melihat kelompok pengawal ini. Pemimpinnya adalah Penatua Hu. Dia marah. Secara khusus, saya melihat 3 orang duduk di sekitar tempat kejadian, peradangan aliran tergeletak di sana, dan jalan napas Ju Fei. Katakan, apa yang terjadi? Ju Fei itu takut konyol, tetapi Xia Changlao berkata atas namanya sendiri, Tetua Hu, kamu datang tepat waktu, cepat tangkap bocah ini. Mengapa? Huyao bertanya dengan rasa ingin tahu. Xia Chang menunjuk ke tubuh Yang Tiangwan dan berkata, dia membunuh orang-orang di Lembah Longyou. Tetapi Huyao berkata, apakah saya ingin bertanya mengapa Anda membawa ketiga wanita ini ke sini? Xia Changlao tidak menyangka Huyao akan bertanya, jadi dia berkata dengan sopan, ketiga wanita mereka yang masuk. Oh, dan kemudian masuk, dan Anda membuatnya seperti ini? Huyao melihat ketiga orang lemah itu. Dia merasa sangat tidak nyaman meja dan terlihat lebih buruk. Xia Changlao mulai tidak sabar. Penatua Hu, apa maksudmu? Maksudku ini sangat sederhana. Anda Lembah Longyou bertempur di kota. Aku harus membawa orang-orangmu kembali untuk menyelidiki. Huyao kedinginan. Xia Changlao tidak menyangka obat Hu akan menatapnya sekarang. Penatua Hu, sebaiknya kamu tidak melakukan ini, atau semua orang tidak akan menuruni tangga. Apa masalahnya? Aku akan menerimanya. Huyao Gen tidak peduli, jalan napas Xia Changlao itu, oke, saya harap Anda bisa begitu gila setelah patriark kami datang. Dengan itu, Penatua Sia bersenandung dan berjalan keluar halaman. Hutuo berteriak kepada para penjaga, semua kecuali mereka berempat, bawa mereka pergi. Iya. Tim penjaga itu maju satu persatu dan membawa semua orang pergi. Orang-orang itu tidak berani melawan. Bagaimanapun, ini adalah kota Tianlong. Huyao buru-buru maju untuk memberi kompensasi kepada Lin Tianpei. Dia menyesal dan berkata, ini, saya minta maaf. Lin Tian tidak mengatakan apa-apa, tetapi memandang Nangong Yan dan bertanya, kamu baik-baik saja. Nangong Yan dan ketiganya sangat lemah, tetapi tidak ada masalah besar. Menebusnya dan mengambil cuti beberapa hari. Tapi Lin Tianxin tidak bisa bertahan. Dia mengirim mereka kembali ke penginapan dan menetap sebelum pergi.
Du Guyan dan hantu 18 telah kembali setelah mendengar. Tuan, apakah mereka baik-baik saja? Hantu 18 khawatir untuk bertanya. Du Guyan juga mengerutkan kening. Orang-orang lembah Longyou membuat keributan di rumah Tuhan, mengatakan bahwa Anda membunuh orang-orang mereka. Berisik? Saya belum puas dengan mereka. Mata Lin Tian berkedip dingin. Du Guyan tahu bahwa Lin Tian tidak akan menyerah begitu saja, tetapi dia tetap mengingatkannya. Tuan Lin, ada pepatah yang mengatakan bahwa saya tidak boleh berbicara. Katakan. Du Guyan menarik napas dalam-dalam. Lembah Longyou ini adalah yang ketiga di klan tengah. Pengaruhnya meresap kemana-mana. Bahkan rumah tuan kota memiliki banyak orang mereka, jadi saya khawatir itu tidak baik untuk Anda kali ini. Lembah Longyou, jika kamu berani datang, aku berani mati. Ketika Lin Tian selesai, dia mengabaikan Du Guyan dan meminta hantu Shiba untuk naik ke atas dan mencari beberapa tumbuhan di jalan. Du Guyan kemudian melihat punggung Lin Tian dan bergumam, apakah dia benar-benar tidak takut pada apapun? Di rumah tuan kota, banyak orang dari lembah Longyou telah berkumpul, dan Zhu Fei dari istana Tianli ada di sana. Tuan kota kecil, Anda harus menjadi tuan bagi kami. Penatua musim panas kesal, dan orang lain di lembah Longyou mengeluh. Zhu Fei tidak berani mengatakan sepatah kata pun dan menyaksikan dalam diam. Yun Xiaotian duduk di sana dan memandang mereka dan bertanya kepada mereka, apa yang terjadi? Xia Changlao secara alami memercikkan tinta, dan berkata bahwa orang-orang di Shuimen sangat membenci hari itu. Akhirnya, dia berkata, anak ini mengancam akan membunuh lembah Longyou kami. Apakah menurutmu klan kelas bawah ini gila? Beberapa orang tua di lembah Longyou mengeluh, kami adalah sekte kelas menengah ketiga di lembah Longyou, tetapi hari ini kami dibunuh oleh sekte kelas bawah. Betapa memalukannya itu? Itu benar, Tuan Yun Xiao. Kamu harus menjadi tuan bagi kami. Semua orang berkata satu persatu, dan Xia Changlao menunjuk ke Hu Changlao dan berkata, tetua Hu mengandalkan orang-orangmu. Ketika dia datang kepada kita, dia tidak akan dibagi menjadi dua bagian. Biarkan orang membawa kita ke sini. Apakah Anda mengatakan bahwa tidak ada ketidakadilan? Yun Xiaotian tahu bahwa Hu Yao bukan orang yang memihak, jadi dia menatap Hu Yao dengan rasa ingin tahu. Tetua Hu, ada apa? Saat Hu Yaogang hendak membuka mulutnya, orang-orang di lembah Longyou menambahkan, saya pikir Hu yang lebih tua ini memiliki rahasia Watergate hari itu. Tidak juga. Sejauh yang saya tahu, Tuan Hu meminta penginapan Tianlong untuk memberi mereka kamar khusus. Ini sangat menipu. Kami tidak memiliki kamar superior di lembah Longyou, tetapi gerbang inferior tinggal di dalamnya. Apakah itu lucu? Semua orang di lembah Zilong menyerang Hu Yao. Lian, berdiri di luar aula, berkata kepada Qiu Guangfeng sambil tersenyum, lihat, Hu akan sial kali ini. Qiu Fengfeng khawatir, bagaimana jika kota kecil Lord juga berdiri di sini? Jangan khawatir, tuan kota kecil kita adalah manusia besi terkenal yang tidak mementingkan diri sendiri. Bisnis adalah bisnis, dan tidak ada keguguran keadilan. Lian berkata dengan bangga. Qiu Guangfeng merasa lega. Seperti yang diharapkan, wajah Yun Xiaotian suram. Dia menatap Hu Yao. Haruskah Anda menjelaskan? Hu Yao mendatangi Yun Xiaotian dan berbisik padanya. Akhirnya, dia mundur ke satu sisi dan berkata, inilah yang terjadi. Wajah Yun Xiaotian telah berubah, tetapi dia segera menjadi tenang dan menatap kerumunan. Katakan, mengapa ketiga wanita itu ada di lembah Longyou MU? Mereka pergi berbelanja di toko kita. Penatua Xia segera tertipu. Belanja? Bisakah Anda memikirkan alasan yang bagus? Awan itu dingin di langit, musim panas semakin tua dan sedikit gelisah. Hu Yaoze menatap Zhu Fei dan berkata, sebaiknya kamu jujur. Jika Anda mengatakan sesuatu yang salah, Anda akan menemukan orang khusus untuk diuji nanti. Jika Anda berbohong, konsekuensinya akan lebih serius. Zhu Fei dengan takut-takut keluar dan menjelaskan masalahnya. Semakin banyak orang di lembah Longyou mendengarkan, semakin lemah mereka. Mereka ingin mendapat masalah dengan Lin Tian dan Hu Lao. Tetapi setelah mendengarkan, mereka berhenti berbicara satu persatu. Cloud Xiaotian mendapatkan kembali ketenangannya. Apa yang ingin kamu katakan? Bapak-bapak dan ibu-ibu? Orang-orang ini saling memandang, tidak tahu harus berkata apa, tetapi Cloud Xiaotian bangkit. Siapa penggagasnya? Pada saat ini, orang-orang memandang Lian, dan Lian sedang berbicara dengan Qiu Bingfeng. Mereka dapat melihat bahwa mereka semua memandang diri mereka sendiri, dan mereka saling memandang. Bawa dia masuk. Singkatnya, Yun Xiaotian langsung membuat tetua Xia terlihat jelek, tetapi dia tidak berdaya dan memanggil Lian. Lian juga berkata, Tuan kota kecil. Apakah itu menyenangkan? Cloud Xiaotian bertanya, bahwa wajah Lian tertutup, tidak tahu apa artinya,
Xia Changlao berkata kepadanya, cepat akui bahwa kamu melakukan kesalahan, tinggalkan kehidupan yang penting. Lian memiliki semacam firasat buruk. Segera semua orang di lembah Longyou berbicara kepadanya hanya untuk satu tujuan, yaitu mengakui masalahnya sendiri. Lian panik, dan Zhu Fei berkata, aku sudah mengatakan itu. Anda. Lian tidak berharap Zhu Fei mengatakan yang sebenarnya, tetapi awan itu menatap Lian dengan dingin. Katakan padaku, hukuman apa yang kamu inginkan? Lian berlutut ketakutan, Tuan Kota Kecil, aku. Penatua Xia mengerutkan kening. Tuan Kota Kecil, dia salah, tapi kita juga mati. Bisakah Anda membantu kami? Kejahatan kematian bisa dimaafkan, tapi kejahatan hidup tidak bisa dihindari. Itu ditinggalkan. Kirim ke penginapan dan jelaskan ke gerbang Tian Shui. Apa? Katakan pada mereka. Xia Changlao tidak menyangka bahwa Yun Xiaotian akan memberitahu orang-orang di lembah Longyou kepada orang-orang di gerbang Tian Shui. Lian juga bingung. Tuan Kota Kecil, saya dari lembah Longyou. Dia dari gerbang Tian Shui. Jika Anda ingin mengatakan kontribusi dan kemampuan, kita harus besar. Namun, Awan Xiaotian menatap orang-orang dan berkata, saya mengatakan bahwa di kota Tianlong, semua orang harus mematuhi aturan. Intinya, bukankah aku mengatakan itu? Lian tidak mau, tetapi Xia Changlao maju dan menyia-nyiakan budidaya Lian. Bahwa Lian tidak ingin menyemburkan darah. Kemudian dia melihat penatua Xia. Xia Changlao tahu untuk mundur saat ini, atau dia mungkin melibatkan dirinya nanti. Jadi dia berkata, kamu. Lian benar-benar gila, dan Hu Yao berteriak, kemarilah, kirim dia ke Tianlong Inn dan minta dia untuk meminta maaf kepada Tian Shui Man. Iya. Kemudian sekelompok penjaga maju dan membawa pergi Lian yang terluka parah. Tapi Lian tidak mau menangis. Di satu sisi, Qiu ketakutan. Adapun Yun Xiaotian, dia memandang orang-orang dan berkata, saya tidak ingin melihat siapapun yang tidak mematuhi aturan. Jika tidak, inilah akhirnya. Selesai berkata, Awan Xiaotian berbalik untuk pergi, dan Hu Yao menatap Zhu Fei dan berkata, kali ini adalah hidupmu. Jika kamu melakukan ini lagi, keluarlah dari klan. Zhu Fei tahu bahwa hasilnya adalah yang terbaik saat ini, jadi dia bergegas untuk berterima kasih kepada semua jenis orang, tetapi dia bertanya-tanya dari mana Lin Tian berasal dan mengapa Yun Xiaotian harus melihat wajahnya. Tidak hanya Zhu Fei, tetapi juga orang-orang di lembah Longyou yang penasaran. Bahkan jika aku kembali ke halaman lembah Longyou di kota, musim panas itu menjadi tua dan menggerogoti giginya, sialan. Di luar Tianlong Inn, Lian berada di bawah tekanan sekelompok penjaga, dan tidak memiliki prestasi. Seluruh orang sangat malu. Orang-orang di sekitar kita memberikan arahan. Bukankah ini dari lembah Longyou? Apa yang dia lakukan? Apalagi yang bisa saya lakukan? Dikatakan bahwa saya mulai di kota dan ditangkap oleh penjaga. Lembah Naga sangat berani. Mereka berpikir bahwa sekte ketiga melanggar hukum. Banyak orang mengambil kesempatan untuk jatuh, tetapi Lian tidak mau. Adapun Qiu Kuanfeng di satu sisi, dia tidak mengharapkan hasil seperti itu, yang membuatnya takut untuk keluar, jadi dia hanya bisa menonton dalam diam. Sampai Lin Tian kembali dari luar, seorang penjaga datang dan berkata, maaf, apakah Anda leluhur Tian Shui Man? Lin Tianen memandang Lian, yang berlutut di tanah, seolah-olah dia telah menebak sesuatu. Ini adalah pembuat onar lembah Longyou. Tuhan kecil berkata, berikan kepadamu, dan kamu akan memutuskan. Penjaga itu berkata kepada Lin Tian. Lian sangat takut sehingga dia menggigil. Wah, jangan bunuh aku. Membunuhmu? Itu murah untukmu. Lin Tian tiba-tiba kedinginan dan mengeluarkan jimat dan menempelkannya di dahi Lian. Dalam sekejap, jiwa Lian tersedot, dan kemudian seluruh tubuh jatuh ke tanah, dan para penonton terkejut. Para penjaga itu tidak peduli. Mereka membawa tubuh Lian pergi. Lin Tian mengabaikan reaksi itu dan naik ke atas. Namun, kisah gerbang Tian Shui dan lembah Longyou menyebar dengan cepat. Tiba-tiba, semua orang penasaran dengan asal-usul gerbang Tian Shui ini. Itu tidak hanya bisa mendapatkan perlindungan dari Tetua Hu, tetapi juga memaksa orang-orang di lembah Longyou untuk mengirim orang ke gerbang Tian Shui untuk dihukum. Untuk sementara, seluruh kota Tianlong ramai. Lin Tian ada di atas gedung. Dia memberikan obat kepada 3 orang. Adapun Lin Tian, ketika dia datang ke atap, dia menemukan tempat di mana tidak ada siapa-siapa, dan mengeluarkan pesona penyegel jiwa yang menyegel Yang Tiangwan. Katakan padaku, bagaimana kamu mempelajari mantra cahayamu? Lin Tian sangat tertarik dengan mantra cahaya ini, terutama mantra lambat itu. Yang Tiangwan berkata dengan keras kepala, aku tidak akan memberitahumu. Oh, sepertinya Anda tidak berpikir hukuman sudah cukup.
Selesai berkata, Lin Tian terus melepaskan tembakan ke jimat ini. Yang Tianguan, yang disegel dengan roh jimat, sangat sedih. Dia bahkan berteriak pada segala macam hal, dan akhirnya berteriak, "Wah, kamu!" Lin Tian sangat tenang dan berkata, "Jika Anda menyinggung perasaan saya, tidak ingin mati dengan menyedihkan, lakukan saja apa yang ingin saya lakukan, atau Anda tidak akan tahu bagaimana mati saat itu." Yang Tianguan berkata dengan marah, "Long Yogu tidak akan membiarkanmu pergi." Lembah Naga. Tunggu, aku akan membiarkannya menghilang di kota Tianlong. Mata Lin Tian berkedip dingin. Yang Tianguan mengira Lin Tian sedang bercanda, jadi dia bersenandung, "Kamu hanya orang bodoh yang berbicara tentang mimpi. Sebaiknya kamu menjaga dirimu sendiri. Jika Anda tidak berbicara dengan baik, saya akan melayani Anda baik-baik saja." Yang Tianguan takut. Dia dengan cepat berkata, aku akan mendengarkanmu." Hampir seperti itu. Lin Tian sangat tenang. Yang Tianguan tahu bahwa dia akan membalas dendam nanti, dan sekarang dia akan hidup lebih dulu. Jadi dia berkata, "Saya hanya belajar sihir dari Aula Buddha Surga." Aula Buddha Surga. Ya, itu bukan milik kekuatan apapun, tetapi itu adalah klan kuno. Lin Tian mengenal satu sama lain, dan sekte ini telah ada ratusan ribu tahun yang lalu, dan semua orang di dalamnya keras kepala, atau lebih tepatnya, sekelompok besar orang usil. Namun, Lin Tian ragu, kapan sihir ini muncul di kuil Buddha? Bagaimana saya bisa tidak tahu? Dikatakan bahwa ribuan tahun yang lalu, seorang biksu tua kembali dari Gunung Dahuang, dan kemudian semua orang mulai belajar. Lin Tian ragu-ragu dan berkata, "Bagaimana Anda belajar jika Anda hanya memiliki sihir dan tidak ada lingkungan untuk berlatih?" Kuil Tianfo, ada Gunung Tianfo, di mana ada ruang aneh, tempat kamu bisa belajar. Lin Tian mengerti, dan kemudian mengumpulkan Yang Tianguan. Kemudian Lin Tian kembali ke kamar Nangong Yan dan seterusnya. Pada saat yang sama, Du Guyan datang dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan Lin, pria dari klan binatang, cari Anda." Klan binatang? Lin Tian merasa klan ini sangat familiar. Dia sepertinya pernah mendengarnya. Ya, gerbang pertama kota Tianlong, dan memiliki metode kontrol uniknya sendiri untuk makhluk roh. Oleh karena itu, semua orang di dalamnya adalah ahli pengendalian binatang roh. Lin Tian berkata, gerbangnya masih ada. Pada awalnya, Lin Tian mewariskan beberapa keterampilan pelatihan hewan sederhana di klan ini, yang bukan merupakan keterampilan perangkap yang sebenarnya, tetapi di setiap alam, itu sudah cukup. Du Guyan tidak tahu apa yang diinginkan Lin Tian, tetapi dia berkata, "Mereka mengundang Anda dan cucu Anda untuk menjadi tamu." Seorang tamu? Lin Tian bingung. Du Guyan berkata sambil tersenyum, 10.000 sekte binatang selalu berselisih dengan lembah Longyou ini. Sebelum bertarung untuk roh bintang 5, lembah Longyou ini dan sekte Qiansheng kedua melukai banyak murid mereka. Jika bukan karena kota Tianlong berhenti, mereka akan bertarung. Aduh. Melihat Lin Tian tidak menganggapnya serius, Du Guyan melanjutkan, "Hari ini, mereka mendengar bahwa Anda telah membuat orang-orang di lembah Longyou begitu sengsara. Mereka sangat bersemangat. Mereka ingin mengundang Anda sebagai tamu." "Ini undangannya?" Lin Tian meliriknya, "Dan itu adalah nama wanita di surat undangan? Orang macam apa ini? Patriark kecil, dan wanita yang kuat, Anda tidak akan pernah bisa menganggapnya sebagai wanita, tetapi dia lebih wanita daripada banyak wanita." Lin Tian tidak mengerti, apa artinya tidak memperlakukannya sebagai seorang wanita, dan kemudian menjadi lebih dari seorang wanita. Du Guyan berkata sambil tersenyum, "Itu karena karakternya dan kurangnya citra seorang wanita, dan dia selalu berjuang untuk klan binatang. Dia mengelola banyak urusan besar dan kecil. Adapun menjadi seorang wanita, dia benar-benar luar biasa. Dikatakan bahwa dia adalah one dari 3 wanita cantik di kota Tianlong." 3 wanita cantik? Oleh siapa? Tapi Nangong Yan tidak bisa menahan diri untuk datang, dan Du Guyan berkata dengan canggung, semua orang berkomentar. Begitu kata-kata itu keluar, Nangong Yan berkata dengan penuh semangat, "Kakak, ayo kita pergi melihat keindahan besar." Tianbing juga penuh harapan. "Aku pernah mendengar tentang wanita ini, tapi aku seorang idola." Burning King mengangguk, dikatakan bahwa dia pandai berbicara, dan dia bisa mengendalikan banyak makhluk roh. "Aku sudah mendengar banyak rumor tentang dia." Lin Tian melihat ketiga orang. "Apa? Apakah cederanya baik-baik saja? Apakah mulai mengapung?" Tianbing dan Huo Qingqing tidak membicarakannya, tetapi Nangong Yan centil dan berkata, "Kakak jarang datang ke sini dan melihat-lihat. Selain itu, diundang oleh kecantikan besar." Aku berkata, "Gadis kecil, kamu adalah seorang gadis kecil. Bagaimana kamu bisa begitu tertarik pada kecantikan besar?" Lin Tian tidak punya pilihan selain terlihat putih.
Saya ingin belajar bagaimana menjadi wanita yang kuat. Lagi pula, di masa depan, saya ingin melampaui dia dan menjadi wanita yang dikagumi. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia mengerutkan kening. Siapa yang mengajarimu hal-hal buruk ini? Nangong Yan ragu-ragu dan menatap Tian Bing. Tian Bing tersenyum canggung dan berkata, "Kakek, aku takut dia akan makan setiap hari dan menjadikan dirinya pria gemuk. Jadi aku telah menanamkan beberapa pengetahuan lain padanya." Ketika Nangong Yan mendengar ini, dia langsung menolak untuk menerimanya. "Saudari Tian, maksudmu aku babi?" "Saya tidak." Tian Bing segera menggelengkan kepalanya, sementara Duguyan di satu sisi berusaha menahan senyum. Adapun Lin Tian, setelah bermeditasi sebentar, dia melihat ke arah Duguyan. "Di mana itu?" "Klan binatang memiliki villa di kota. Ini sangat panjang. Itu ada di sana sekarang. Dan dia mengundangmu makan malam." Lin Tianming berkata dengan cara putih, "Baris itu, ikuti aku di malam hari." Setelah mendengar ini, Duguyan mengangguk, "Ya." Nangong Yan dan Tian Bing sangat senang. Adapun membakar King, mereka ingin melihat seperti apa keindahannya. Sebaliknya, Lin Tian sangat tenang, seolah-olah dia tidak makan kembang api. Di halaman lembah Longyou, Xia Changlao memandangi tubuh Lian yang dikirim kembali. Wajahnya sangat jelek. Sayang sekali kehilangan dua ahli ramalan suatu hari nanti. Orang lain di lembah Longyou saling memandang, tetapi Xia Changlao sangat marah sehingga dia menggigit giginya sampai beberapa saat kemudian, ketika seorang murid datang untuk melaporkan, "Penatua Xia, itu tidak baik." "Katakan." Xia Changlao sangat marah. Murid itu melaporkan, dikatakan bahwa klan binatang mengundang orang-orang dari Watergate untuk makan malam hari itu. "Klan binatang? Apa artinya?" kata Xia Chang dengan marah. Murid itu tidak mengerti dengan baik. Ini membuat Penatua Xia bersenandung, "Klan binatang, gerbang Tian Shui, oke. Aku akan pergi ke Tian Shengsom juga." Sehari berlalu dengan cepat, sampai setelah malam tiba, Duguyan membawa Lin Tian dan yang lainnya ke villa gunung klan binatang buas di kota, Villa Binatang. Berdiri di depan pintu, Anda dapat melihat suara banyak makhluk roh di villa, dan ada barisan di atas villa. Selain itu, ada dua singa api tergeletak di sana di pintu, seperti penjaga gerbang, sangat mengesankan. Duguyan mengeluarkan surat undangan dan menyerahkannya kepada mereka. Setelah menontonnya, penjaga itu segera menatap mereka dan berkata, "Tolong. Saya melihat orang-orang ini membawa Lin Tian dan orang lain ke villa, tetapi para wanita Nangong Yan sedang mendiskusikan betapa indahnya tempat santai ini." Lin Tian sangat tenang, tetapi dia juga memperhatikan makhluk roh di sekitarnya dari waktu ke waktu. Ketika makhluk roh itu melihat orang luar, mereka akan membuat panggilan aneh di sana yang sangat ganas. Untungnya, mereka dipimpin oleh tuan mereka, jadi makhluk roh ini hanya ganas untuk sementara waktu, dan mereka mundur ke satu sisi. Burung layang-layang Nangong terkejut, terutama Tian Bing berkata, "Sekte 10.000 binatang ini benar-benar luar biasa." Ghost 18 juga melihat sekeliling dan memandang Lin Tian. "Tuan, dikatakan bahwa binatang roh dari klan binatang itu sangat spiritual, dan mereka dapat bertindak sebagai mata tuan rumah masing-masing." Lin Tian secara alami tahu itu, terutama ketika dia melihat elang melayang di udara, dia tertawa. Ghost 18 bertanya-tanya apa yang ditertawakan Lin Tian, tetapi Lin Tian tidak mengatakan, terus lanjutkan sampai semua orang datang ke aula. Tetapi penjaga yang membawa mereka berkata, "Tunggu sebentar, saya akan memberitahu wanita muda itu." Kemudian penjaga pergi, dan aula sangat sunyi, seolah-olah tidak ada orang di sana. Tetapi Lin Tian melihat ke dinding, menatap gambar di atasnya, dan berkata, "Mengapa kita semua di sini untuk mengintip?" Begitu kata-kata ini keluar, semua orang penasaran, terutama Duguyan menatap dinding. Apakah ada lubang di dinding? Ghost 18 naik, tetapi dia tidak menemukan lubang. Adapun Nangong Yan, dia tidak bisa melihat mereka. Lin Tian menatap lukisan pemandangan itu. Lukisan ini seharusnya dibuat oleh pelukis bintang 7. Pelukis bintang 7. Semua orang terkejut, dan Lin Tian mengangguk, orang-orang dalam lukisan itu semuanya nyata. Orang-orang bahkan lebih terkejut, terutama menatap gunung, air, dan sekelompok orang, tetapi orang-orang ini tampaknya tidak pada tempatnya, seolah-olah mereka diukir dengan keras. Pada saat ini, cahaya menyala dan orang-orang di dalamnya muncul satu persatu. Saya melihat seorang wanita berbaju merah, mengendarai caetah di bawah pinggulnya, dan dia mengenakan kerudung, sehingga orang tidak bisa melihat penampilannya. Tetapi begitu momentumnya dilepaskan, semua orang tahu bahwa kultivasinya tidak sederhana. Tidak hanya itu, di sisinya, tetapi juga dengan sekelompok wanita kulit hitam, seperti pengawal berikutnya. Para penjaga wanita ini, satu persatu memegang dua pedang, berjaga-jaga. "Nona Ming?" Dugu yang segera mengajukan pertanyaan, dan yang lainnya juga terkejut.
Nangong Yan bahkan lebih lancang. Dia pergi dan menatap topeng hitam. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu adalah wanita cantik. Mengapa Anda tidak membiarkan orang melihat Anda? Yu Yoyo turun dari cerita dan memandang mereka dan berkata sambil tersenyum, bertahun-tahun yang lalu, saya mengumumkan bahwa saya tidak akan muncul sesuka hati. Nangong Yan adalah beberapa orang yang tersesat, tetapi suara santai itu sangat menarik, terutama ketika dia melihat Lin Tianxi dan berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka sekte yang lebih rendah akan memiliki pria sekuat Anda. Ayo pergi. Ada apa? Lin Tian terus terang, yang mengejutkan semua orang yang hadir. Secara khusus, penjaga wanita mengerutkan kening satu persatu, seolah-olah mereka akan memberi Lin Tian pelajaran, sementara Yuyu berkata sambil tersenyum, saya sangat menghargai Anda. Ini sangat mudah. Lihat aku dengan topeng. Lin Tian tahu bahwa beberapa orang di Nangong Yan ingin melihatnya, jadi dia membuka mulutnya. Tidak hanya itu, ketika Lin Tian melambaikan tangannya, topeng pihak lain akan jatuh, dan pria panjang dan ketakutan itu meraih topeng itu dengan satu tangan, dan wajahnya sangat berubah, kamu. Para penjaga itu maju satu persatu untuk bertarung. Du Guyan kaget. Adapun hantu 18, dia ketakutan. Lin Tian berhenti dan berkata, sepertinya kamu takut bertemu orang. Tarik napas dalam-dalam. Saya memakai topeng, dan tentu saja saya mengalami kesulitan. Jadi, anak muda, tolong hormati saya. Lin Tian hanya melihat Nangong Yan dan yang lainnya. Tidak ada kesempatan. Nangong Yan menggelengkan kepala dan berkata mereka tidak melihatnya. Namun, Yuyu tidak berharap Lin Tian menunjukkannya kepada wanita-wanita ini yang membuatnya sedikit tersesat. Namun, segera Yuyu kembali ke posisi, Ratu, saya mendengar bahwa Anda juga ingin berpartisipasi dalam kompetisi roh bintang 5. Iya. Kali ini, ada banyak sekte yang berpartisipasi dalam Vena roh bintang 5. Apakah kamu yakin bisa menang? Tentu menang. Pada saat ini, ada seorang murid di luar ruangan berkata, Nona Xiao, 1000 orang suci dan orang-orang di lembah Longyou ada di sini. Apa yang mereka lakukan? Ming Yoyo langsung mengerutkan kening, tetapi murid itu tidak begitu mengerti, kata mereka, ada sesuatu yang ingin mereka lihat bersamamu, Nona muda. Apa? Anda merasa tertipu, tetapi Anda harus bertanya lebih banyak untuk melihat apa yang terjadi. Entahlah. Ketika Yu Yoyo mendengar ini, dia harus melihat Lin Tian dan yang lainnya. Semuanya, ikuti aku. Nangong Yan dan yang lainnya penasaran dengan apa yang dilakukan kedua klan ini, dan Du Guyan juga bingung. Kedua klan ini tidak ingin bertarung saat ini, bukan? Tidak hanya Du Guyan tetapi juga Nangong Yan berpikir demikian, jadi mereka mengikuti ini dengan santai dan ingin melihat apa yang dilakukan kedua sekte tersebut. Sekarang di halaman, Xia Changlao sedang duduk di pavilion, menatap seorang pria parubaya yang duduk di sampingnya. Pria itu tidak memiliki tangan, hanya 2 lengan baju kosong, dan setengah topeng di wajahnya. Adapun separuh wajahnya yang lain, itu ganas. Saudara Tai, kali ini, kita harus menunjukkan kepada klan binatang buas bahwa kita kuat. Musim panas yang panjang menatap orang ini untuk berkata sambil tersenyum. Tie Qianshu, dengan wajah dingin, berkata, saya khawatir tidak mudah bagi Anda untuk mengundang saya. Penatua Xia mengeluarkan setengah dari peta. Lihat peta tempat itu. Bukankah kita bertiga selalu ingin mendapatkannya? Sudah. Tangan besi 1000 menunjukkan ekspresi terkejut, musim panas lama tapi senyum aneh, tapi setengah lainnya, di batu ini. Pada saat ini, Xia Changlao menunjuk ke patung batu di depannya, yang terbuat dari batu. Dari luar, dia tidak tahu bagaimana itu di dalam. Iron Thousand Hands ragu, kamu tidak akan memberikan batu ini kepada klan binatang malam ini. Salah. Aku akan membuat masalah bagi mereka. Lebih baik aku memiliki seseorang yang bisa menyakiti mereka. Musim panas senyum aneh yang panjang, 1000 tangan besi ragu, batu ini memiliki misteri lain. Ya, meskipun ada gambar di batu itu, ada banyak batu pemakan jiwa di atasnya. Selama ada yang berani menyapu dengan akal ilahi, kesadarannya akan terluka parah. Penatua Xia tersenyum. Iron Thousand Hands mengerti, awalnya kamu membuat peta ini 2,5, setengah simpan, setengah gunakan untuk seluruh 10.000 klan binatang. Iya. Tetapi Anda juga tahu nilai gambar ini. Jika tidak terinspirasi oleh Patriark, saya berani membawanya ke sini. Musim panas senyum aneh lama, 1000 tangan besi ragu-ragu, lalu kapan harus pergi ke tempat itu? 1000 orang sucimu menyerahkan roh bintang 5, dan aku akan membawamu ke lembah Longyou. Penatua Xia tidak tersenyum. Tie Qianshu berkata, kami tidak berencana untuk memperjuangkan roh bintang 5. Oh, jadi Anda tidak berdebat? Dari awal sampai akhir, bukankah kamu bertarung dengan semua binatang buas?
kami hanya membantu. Tie Qianshu sangat lugas. Xia Changlao berkata, oke, selama kita melemahkan klan binatang, kita akan memiliki kesempatan untuk memenangkan kompetisi. Tie Qianshu mengangguk, dan saat ini, Yu Yu dan yang lainnya datang dari jauh. Kalian berdua, angin apa yang meniupmu ke sini? Yu Yu melihat kedua orang di balik topeng dan bertanya dengan aneh. Melihat Yu Yu, tetua itu tersenyum dan berkata, tentu saja ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Katakan. Ming Yoyo tidak sopan, tetapi Nangong Yan 3 orang ingin tahu tentang siapa tangan 1000 besi ini dan mengapa tangannya hilang. Penatua Xia mengeluarkan setengah gambar dan berkata sambil tersenyum, pintu masuk ke-10 ke Xiantai. Apa? Yu Yu kaget, dan Du Guyan serta yang lainnya kaget. Adapun kecurigaan Lin Tianhu, bunuh Xiantai. Sepertinya Lin Tian tidak tahu hantu 18 menjelaskan, Tuan, ini seperti ini. 10.000 tahun yang lalu, Tian Xia Shenyu, dikatakan bahwa banyak makhluk abadi datang ke daratan untuk 10 tempat rahasia, yang juga disebut pemenggalan kepala sendai. 10 tempat rahasia. Lin Tian tidak menyangka ada tempat ajaib di daratan setelah dia pergi. Ya, setiap tempat rahasia memiliki namanya dari 1 hingga 10, tetapi karena setiap kali Anda memotong Xiantai, Anda akan berkeliaran sampai peta dibagikan, dan Anda hanya dapat menemukannya melalui peta. Di luar peta, Lin Tian merasa itu jelas menipu. Hantu 18 menjelaskan, ya, dikatakan bahwa itu terkait dengan 10 tempat rahasia, dan muncul setiap 1000 tahun sekali. Begitu gambar mencapai posisi memenggal kepala sendai, gambar itu akan menghilang, dan tempat rahasia akan dibuka selama 10 hari, dan setelah 10 hari, itu akan bereinkarnasi dan menghilang di daratan. Lin Tian berpikir itu masalah, tetapi hantu 18 dengan bersemangat berkata, dikatakan bahwa selama Anda menemukan tempat rahasia dan memasukinya, Anda bisa mendapatkan banyak senjata ajaib, Lingxi dan bahkan Xianxi, jadi gambar ini tak ternilai harganya. Itu sebabnya Yu Yu sangat senang ketika mendengar tentang memenggal kepala sendai. Du Guyan dan orang lain yang mengetahui rumor itu semuanya terkejut. Adapun Xia Changlao, mereka tertawa, saya memiliki setengahnya, tetapi masih ada setengahnya di patung batu. Sekarang Yu Yu bahkan lebih terkejut. Jadi, apakah Anda memiliki gambaran yang lengkap? Ya, tapi aku sudah punya setengahnya. Jika kamu bisa mengeluarkan separuh lainnya, kita bisa menjelajahi lembah Longyou bersamamu nanti. Penatua Xia tersenyum. Tapi kamu tidak bodoh. Ketika dia mendengar ini, dia segera menatap mereka dan berkata, kalian berdua, kalian akan memikirkan kami jika kalian memiliki hal yang begitu baik? Penatua Xia berkata sambil tersenyum, patung batu ini benar-benar tidak mudah untuk ditangani, tetapi kita berdua tidak mungkin datang saja kepadamu untuk mencoba. Bagaimana jika Anda punya cara? Setelah mendengarkan ini, Lin Tian ingin mencobanya. Jadi dia maju, tetapi ketika Xia Changlao dan istrinya puas, Lin Tian berkata, sebaiknya kamu tidak mencuri patung batu ini, atau jiwamu akan terluka parah. Kata-kata Lin Tian membuat semua orang penasaran, dan Xia Changlao memarahi dalam hatinya, bagaimana orang ini tahu? Tie Qianshu menatap Lin Tian, wah, siapa kamu? Meskipun Ming Yoyo tidak tahu bagaimana Lin Tian bisa melihatnya, dia telah menebaknya dari tatapan tetua Xia, jadi dia berhenti dan menatap Lin Tian dan berkata, leluhur Tian Shuimen, Lin Tian. Setelah mendengarkan ini, Tie Qianshu mencibir, klan kelas menengah pertama, klan binatang pertama, sebenarnya dengan klan kelas bawah. Apakah Anda mencoba membuat orang tertawa? Ming Yoyo tidak berpikir begitu. Dia juga berkata untuk Lin Tian, hari ini, dia membunuh seorang guru besar dalam mengubah dewa di lembah Longyou. Tie Qianshu memandang Xia Changlao, tetapi tetua Xia tampak jelek, tetapi dia masih bersenandung, jika tidak ada sedikit tuan kota yang melindunginya, saya akan meninggalkannya. Nangong Yan dan yang lainnya langsung menolak, terutama Tian Bing bersenandung, jika tidak ada penjaga, kamu akan kehilangan banyak di lembah Longyou. Itu benar. Jika kamu jatuh dengan satu pedang, semua sampahmu akan mati. Mendengar ini, Xia Chang menatapnya dan berkata, beberapa gadis bau, jangan biarkan aku punya kesempatan, atau aku akan membunuhmu. Nangong Yan sama sekali tidak memperhatikan mereka, tetapi dia memandang Lin Tian, bagaimana kamu tahu ada yang salah dengan patung batu ini? Aku bisa memecahkan batunya. Lin Tian tidak memiliki banyak omong kosong, tetapi dia mengatakan sesuatu secara langsung, yang membuat Xia Changlao tertawa, bisakah kamu memecahkannya? Wah, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah seorang pembangun fondasi dan dapat melakukan apa saja? Besi 1000 tangan bahkan mengejek. 1000 orang suci dan lembah naga, dan sekarang semua binatang tidak bisa mematahkannya. Anda adalah orang dari klan yang lebih rendah, dapatkah Anda memecahkannya? Anda pikir Anda siapa? Jika rusak, apakah itu milikku?
Lin Tian terlalu malas untuk berdebat dengan mereka dan bertanya langsung. Penatua Xia berharap Lin Tian akan datang untuk mencoba, jadi dia tersenyum dan berkata, jika Anda bisa memecahkannya, saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Begitu kata-kata itu keluar, Du Guyan dan orang lain terkejut dan menatap Lin Tian, sementara Xia Changlao tertawa, kamu harus tahu bahwa ada batu pemakan jiwa di atasnya. 3 kata, batu pemakan jiwa, mengejutkan hantu 18 dan yang lainnya, terutama Cemberut Panjang, dan memandang Lin Tian, lupakan saja, kita tidak akan bermain dengan mereka. Yu Yu hanya tahu bahwa Lin Tian memiliki beberapa kemampuan, tetapi jika dia dibunuh oleh orang lain, itu tidak akan sebanding dengan kerugiannya, jadi dia menyarankan Lin Tian untuk tidak berpartisipasi. Gadis-gadis Nangong yang juga membujuk Lin Tian, dan tetua musim panas itu takut Lin Tian akan menyerah, jadi dia melanjutkan, wah, di mana kemarahan di siang hari? Tidak bisa begitu gila dengan dukungan pemerintah tuan kota? Semua orang tahu bahwa penatua Xia merangsang Lin Tian. Bahkan Nangong Yan tahu itu. Jadi Nangong Yan berkata kepada Lin Tian, kakak, jangan perhatikan dia. Dia adalah penjahat. Du Guyan juga memandang Lin Tian, tuan muda Lin, jangan tertipu. Ghost Egg Ten juga tahu pentingnya, jadi dia menatap Lin Tian. Tuan, batu pemakan jiwa ini bukan lelucon. Tapi Lin Tian sangat tenang di sana, dan dia berjalan selangkah demi selangkah. Ketika tetua musim panas itu melihat Lin Tian, dia tertawa di dalam hatinya, wah, jika kamu berani menyentuhnya, kamu akan mati. Tangan 1000 besi itu benar-benar meremehkan menatap Lin Tian, orang klan kecil, juga berani mencoba? Apakah Anda melebih-lebihkan diri sendiri? Melihat kontradiksi Tie Qianshu, Xia Changlao berkata sambil tersenyum, saudara Tai, mungkin orang lain benar-benar memiliki kemampuan? Jika dia memiliki kemampuan, aku akan menjadi yang pertama di daratan. Tie Qian tidak berpikir Lin Tian dapat menyentuh atau melepaskan ikatan batu itu. Lin Tian meletakkan tangannya di patung itu dan menutup matanya. Tianbing segera melihat ke arah Huo Qingqing dan bertanya, saudari Huo, leluhur saya, apakah tidak apa-apa? Hijau menyala saat ini tidak bisa melihat, hanya bisa mengerutkan kening, tidak bisa mengerti. Melihat Tianbing, yang tidak tahu cara membakar Qingqing, sedang terburu-buru. Nangong Yan sudah menatap Lin Tian. Desahan gelap panjang tapi tak berdaya, konsekuensi terlalu gila. Du Guyan tidak ingin Lin Tian mengalami kecelakaan, tetapi sekarang dia tidak dapat menjamin apakah Lin Tian tidak akan mengalami kecelakaan, apalagi hantu 18. Dia tahu bahwa begitu Lin Tian mengalami kecelakaan, dia akan mati. Ketika semua orang memikirkannya, batu itu retak, dan batu pemakan jiwa di atasnya jatuh di telapak tangan Lin Tian satu persatu. Tidak hanya itu, Lin Tian memegang gambar kulit binatang di satu tangan, seolah-olah dibelah. Apakah gambar ini yang Anda masukkan, atau aslinya ada di dalam? Saat ini, semua orang terkejut, terutama Xia Changlao menatap kulit dan menggelengkan kepalanya, sementara Lin Tian melihat kulit dan menyimpannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Xia Changlao baru saja kembali ke pikirannya dan berkata, gambar ini dirilis oleh atasan kami. Oh, apakah Anda ingin pergi ke sekte lain? Tanya Lin Tianbian sambil berjalan. Lin Tian benar. Lembah Longyou ingin memberikan Wan Shizong ke dalam lubang. Lagi pula, begitu Lembah Longyou pergi ke platform pemenggalan ini, itu pasti akan menarik perhatian Wan Shizong. Oleh karena itu, mereka ingin melemahkan Lembah Wanyou sebelum mereka pergi. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa setengah gambar ini jatuh ke tangan Lin Tian, tangan sekte yang rendah hati. Penatua Xia sangat marah sehingga dia hampir muntah darah, tetapi dia masih bersikeras, tunggu, nak, pada hari kompetisi klan, orang-orang yang saya biarkan klan Anda berpartisipasi tidak hidup seperti mati. Lebih baik aku memikirkan keluargamu. Bagaimana saya bisa bertahan? Lin Tian telah membunuh Lembah Longyou saat ini, dan sama sekali tidak memperhatikan Lembah Longyou. Xia Chang menatap dasi Qianshu dengan marah. Kakak Tai, ayo pergi. Tie Qianshu memandang surga Xialin dengan aneh, dan kemudian dia mengikuti Xia yang lebih tua dan pergi dari sini. Tetapi yang santai segera berteriak kepada para penjaga, berikan keduanya kiriman yang bagus. Bagaimanapun, mereka datang untuk mencari kesalahan, tetapi mereka tidak menemukannya. Sebaliknya, mereka diajar oleh sekte kelas bawah. Baru setelah orang-orang ini pergi, Yu Youyo mengagumi Lin Tian dan berkata, Tuan Lin, Anda benar-benar pandai dalam hal itu. Jika tidak ada yang salah, aku akan pergi dulu. Kata-kata Lin Tian membuat Minglong dan bahkan Du Guyan dan yang lainnya bingung. Dengan itu, Lin Tian siap untuk pergi. Yu, kamu tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa memberikannya. Tetapi setelah Lin Tian berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba berkata, berhenti. Du Guyan dan orang lain berbalik satu demi satu, dan melihat seorang pemuda datang tidak jauh.
Dia sangat serius. Dia ditemani oleh 2 harimau ganas, 1 emas dan 1 putih. Dia tampak galak. Pria ini adalah pemimpin kecil klan binatang. Meskipun dia tidak setenar Ming Yao, dia tidak kecil. Melihat Ming Yao pergi ke Lintian dan menatap Lintian Dao, kali ini kami mengundang Anda untuk bergandengan tangan dengan Anda untuk menangani Qian Shengzong dan Lembah Longyou. Ming Yao terus terang, biarkan Ming Yao merasa malu, tetapi juga berkata, saudaraku, kamu tidak dalam kultivasi. Aku harus melihat apa yang terjadi. Ming Yao mengatakan sesuatu dan menatap Lintian. Menghadapinya? Bagaimana dengan roh bintang 5 terakhir? Kepada siapa? Lintian tidak ingin bergandengan tangan, tetapi pada akhirnya, dia pasti akan bertemu dengan klan binatang. Namun, akar roh Ming Yao menarik Lintian, sementara Ming Yao memandang Lintian dan berkata, bukankah kamu kuat? Kemudian Anda menerima tantangan saya. Jika Anda memenangkan saya, sekte binatang kami akan memberikan dukungan penuh kepada Tian Shuimen. Tetapi jika Anda kalah, hak Tian Shuimen Anda akan membantu kami. Bagaimana dengan itu? Begitu kata-kata ini keluar, Du Guyan dan orang lain terkejut. Yu Yu dan Ming Yao sangat menghargai Lintian. Itu karena Lintian dapat memenangkan alam dewa dan membangun fondasi. Jika Lintian ditugaskan ke grup pembangun fondasi, Lintian pasti akan memenangkan grup pembangun fondasi, jadi klan binatang akan mendapatkan tempat pertama. Lintian menatap mereka dan bertanya, apakah Anda benar-benar ingin saya melakukannya? Ming Yao mengangguk dan berkata, ya, kamu hanya perlu menahan serangan kedua makhluk rohku. Kami klan binatang, Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan, dan membiarkan Anda gerbang Tian Shui bersaing dengan kedua sekte itu untuk tempat pertama. Begitu kata-kata ini keluar, Du Guyan berseru. Jelas, klan binatang berencana menggunakan orang-orangnya sendiri dan orang-orang Tian Shui Men untuk membentuk tim yang kuat untuk bertarung. Tapi Lintian tiba-tiba tersenyum, dan Tian Bing dan yang lainnya ketahui kemampuan Lintian untuk melawan binatang. Jadi Tian Bing tersenyum dan berkata, kedua makhluk rohmu tidak cukup untuk dimainkan leluhurku. Nangong Yan juga berkata sambil tersenyum, tidak, kakak, hanya satu kata, kamu makhluk roh, kamu akan patuh. Tetapi orang-orang dari klan binatang banyak tertawa setelah mendengarnya. Jelas, mereka menganggap Tian Bing dan yang lainnya terlalu lucu. Beberapa murid bahkan berbisik dalam kegelapan. Apakah orang-orang ini tidak tahu bahwa sekte 10.000 binatang kita adalah sekte yang kuat? Itu tidak benar. Kemampuan pengendalian hewan patriark kecil kita bahkan lebih baik. Tentu saja. Du Guyan juga berpikir bahwa Nangong Yan dan istrinya agak tidak bisa berkata-kata, jadi dia berkata, kalian berdua, tuan muda dunia bawah ini, kemampuannya mengendalikan hewan tidaklah sederhana. Ngomong-ngomong, kakakku, dia kuat. Nangong Yan sangat bangga, tetapi pada saat itu, Yu Yu tidak ingin hubungan itu dibekukan, jadi dia menatap Ming Yao dan berkata, saudaraku, jangan bandingkan. Ming Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, hari ini bukan pertandingan. Apakah Anda ingin bersaing di arena tantangan? Itu konsumsi bersama. Akhirnya, kedua pintu itu murah. Yu Yo tidak bisa berkata-kata, tetapi Lintian tiba-tiba berkata sambil tersenyum. 2, terlalu sedikit. Ayo lakukan itu. Anda dapat memilih sebanyak yang Anda suka. Aku akan menantangmu. Ada keributan di tempat kejadian. Ming Yao mengira dia salah dengar dan menatap Lintian dengan aneh. Apakah kamu yakin? Nak, apakah kamu bercanda? Tidak bercanda. Ming Yao tiba-tiba tersenyum, ini menarik. Semua orang di ruangan itu memandang Lintian dengan aneh, dan Yu Yu semakin mengerutkan kening. Tuan Lin, kemampuan pengendalian hewan saudara laki-laki saya sangat kuat. Ming Yao tersenyum percaya diri. Kamu sangat lama sehingga dia ingin mencobanya. Aku akan membuka matanya. Pada saat ini, cahaya keemasan di tubuh Ming Yao berkedip-kedip, dan 2 harimau di sekitarnya menjadi ganas. Tidak hanya itu, makhluk roh yang berkeliaran di sekitar halaman semuanya berkumpul di sini. Nangong Yan kaget. Du Guyan memandang Lintian. Tuan Lin, ini bukan lelucon. Tidak apa-apa, duel saja, aku tidak akan menyakitinya. Ming Yao berkata dengan percaya diri. Du Guyan ragu-ragu untuk menatap Lintian, dan Yu Yu juga memberitahu Yu Yu, saudaraku, kamu tidak boleh menyakiti orang lain. Jangan khawatir, aku hanya berkelahi dengannya. Jika dia bisa menang, klan binatang buasku akan mendukung mereka untuk bertarung memperebutkan tempat pertama tanpa syarat. Yu, kamu tahu niat Ming Yao, jadi dia mengangguk dan berhenti berbicara. Tetapi Lintian berkata, ada 9 alam, 3 alam pertama, yaitu binatang Yu, 3 alam tengah, yaitu jiwa Yu, 3 alam terakhir, yaitu integrasi manusia dan binatang. Jika kamu melihat alam ini, itu bisa dianggap sebagai yang ketiga paling banyak, kan?
Ming Yao dan Ming Anda tercengang, karena di klan binatang, hanya para tetua Tuhan Yang Maha Esa atau murid-murid mereka yang mengetahui pembagian spesifik pengendalian hewan, tetapi bagaimana Lin Tian bisa tahu? Untuk murid klan binatang saat ini, mereka hanya tahu bahwa ada 3 alam pengendalian hewan, tetapi mereka tidak tahu bahwa ada 6 alam di belakang mereka, jadi mereka membicarakannya satu persatu. Apakah anak ini akan bercanda? Sedikit mungkin. Tidak, kami tidak tahu. Bagaimana dia tahu? Saat ini, orang-orang itu semua merasa bahwa Lin Tian berpikiran terbuka. Aku semakin ingin tahu tentang kemampuanmu, katanya. Selesai berkata, makhluk roh itu satu persatu dekat dengan Lin Tian, dan Nangong Yan dan yang lainnya satu persatu bubar. Untuk sesaat, makhluk roh itu telah mengepung Lin Tian, seolah-olah mereka akan mencabik-cabiknya kapan saja dengan sebuah perintah. Lempar handuk? Ming Yao sangat percaya diri. Dia percaya bahwa semua makhluk roh ini mendengarkannya. Bahkan Ming Yoyo mengira Lin Tian akan kalah kali ini, jadi dia melihat ke arah Lin Tian dan berkata, Tuan Lin, semua makhluk roh ini dengarkan saudaraku. Dengarkan kakakmu. Belum tentu. Lin Tian tersenyum aneh. Semua hewan ini tiba-tiba mengepung Lin Tian. Akhirnya, mereka semua jatuh, dan semuanya jatuh ke udara, seperti raja. Tidak mungkin. Ming Yao kaget. Bukan hanya dia, tetapi semua orang di sekitarnya tampak bodoh, terutama orang-orang dari klan binatang. Yuyu juga wajah demensia, ini. Dugu yang terkejut pada awalnya, lalu senang. Selamat kepada Tuan Lin. Ghost 18 di hati gelap terkejut, kemampuannya untuk mengendalikan hewan, betapa lebih kuat daripada orang-orang dari klan. Binatang tapi Nangong Yan berkata sambil tersenyum. Saya sudah mengatakan bahwa kakak laki-laki saya sangat kuat. Apakah kamu tidak percaya? Apakah kamu kalah sekarang? Tian Bing juga menunjukkan senyum lucu, dan Ming Yoyo menggigit giginya dan memandang Ming Yao, saudaraku, kita kalah. Rela kalah? Tapi saya ingin tahu bagaimana Anda mengendalikan mereka. Ming Yao ini tidak mengerti dan menatap Lin Tian. Tetapi Lin Tian sangat tenang dan berkata, ketika Anda mempelajari 9 alam, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Selesai berkata, Lin Tian berbalik, dan Ming Yao Meng itu, kamu, siapa itu? Lin Tian tidak berbicara, tetapi Ming Yao ragu-ragu. Katakan padaku, siapa yang kamu butuhkan? Kami sekte binatang akan mendukungmu. Akibatnya, Lin Tian berkata, tidak, saya bisa melakukannya sendiri. Setelah mendengar ini, semua orang dari klan binatang saling memandang, dan Dugu yang terkejut. Dia buru-buru mengikuti langkah Lin Tian dan datang ke sisi Lin Tian dan bertanya, Tuan Lin, ada banyak talenta klan binatang, dan mereka adalah yang pertama di tengah. Jika mereka membantu Anda dengan Tian Shuimen, saya pikir Tian Shuimen harus menjadi yang pertama. Aku bisa menjadi yang pertama tanpa mereka. Kata-kata Lin Tian membuat Duguyan tidak bisa berkata-kata, sementara orang-orang dari klan binatang saling memandang. Adapun Ming Yao, dia memandang pria misterius itu dan bertanya, dari mana asalnya? Dia menatap punggung Lin Tian Yuan dan berkata, meskipun saya tidak tahu apa itu, dia sangat membantu klan binatang buas kita. Apa maksudmu? Sekarang dia memiliki gambar untuk memotong separuh siantai lainnya, itu berarti dia memiliki kesempatan untuk memotong siantai, dan kita tidak bisa pergi ke lembah Longyou, jadi kita harus memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Ini menjelaskan dengan santai. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Nyatakan ke dunia luar, kali ini klan 10.000 binatang kita sepenuhnya membantu gerbang Tian Shui untuk memperjuangkan Vena Roh Bintang 5. Jika Anda tahu bahwa Anda telah kalah, Anda harus menjadi pria yang baik. Ming Yao setuju, tetapi dia selalu bertanya-tanya bagaimana Lin Tian mengendalikan hewan. Di kota Tianlong, klan binatang menyerah bertempur, tetapi sepenuhnya membantu berita tentang gerbang Tian Shui menyebar, yang membuat banyak orang bertanya-tanya mengapa klan binatang ingin membantu klan tingkat yang lebih rendah. Tidak hanya itu, di Villa Gunung tempat lembah Longyou berkumpul, Xia yang lebih tua mendengar berita itu dan berkata, apa? Mereka menyerah. Seorang murid melaporkan. Ya, klan binatang telah menyatakannya ke dunia luar. Xia Changlaodasi berkata, oke, klan binatang menyerah secara sukarela, jadi roh bintang 5 adalah milik kita. Tie Qianshu juga tahu bahwa tanpa klan binatang, lembah Longyou pasti akan mengambilnya, tetapi dia masih harus mengingatkan, tetua Xia, kamu harus berhati-hati, jika ini adalah penipuan dari klan binatang, itu akan merepotkan. Maksudmu? Xia Changlao bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Tie Qianshu menjelaskan, saya kira klan binatang buas melakukan ini di permukaan. Jika mereka benar-benar ingin menempati posisi pertama pada saat itu, dan kita belum siap, bukankah mereka akan menghasilkan uang? Mengapa?
Penatua Xia masih memiliki beberapa keraguan. Tangan besi itu dingin. 10.000 sekte binatang telah berjuang untuk roh bintang 5 bersama kita begitu lama, tapi sekarang tidak bisa diperdebatkan. Ini membantu sekte kelas bawah. Tidakkah menurutmu ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya? Xia Changlao mendengarkan dan berpikir itu masuk akal. Dia mengangguk sedikit dan berkata, itu benar. Sepertinya itu mungkin tipuan 10.000 sekte binatang. Tie Qianshu menjawab, tidak peduli apa, pertama-tama kita harus melenyapkan Tian Shuimen dalam kompetisi sistem gugur, dan melihat bagaimana klan 10.000 binatang bisa berbohong. Iya. Xia Changlao tiba-tiba menjadi bersemangat, dan Tie Qianshu mengambil suasana hatinya dan berkata, tapi anak itu tidak takut dengan rahasia batu pemakan jiwa, dia harus memuntahkannya. Jangan khawatir, aku akan membiarkan orangku menahan jiwanya Diko. Kata tetua itu dengan bangga. Tie Qianshu puas pergi. Ketika Lin Tian kembali ke penginapan, dia mengeluarkan iblis berkepala 2 dan iblis rubah. Beberapa orang Nangong yang penasaran untuk menatap kedua orang ini, dan Lin Tian memperkenalkan, ini, atau Anda memperkenalkan diri. Setan berkepala 2 berkata sambil tersenyum, Anda bisa memanggil saya kepala besar. Setan rubah bahkan tersenyum. Kamu memanggilku Foxy. Nangong Yan dan yang lainnya saling memandang, lalu menarik rubah-rubah itu bersama-sama. Bagaimanapun, rubah adalah orang-orang yang memiliki keterampilan sanjungan. Penampilannya tidak mengejutkan tetapi palsu, dan dia dewasa. Jadi ketiga pria itu segera meminta nasihatnya, dan iblis berkepala 2 berkepala besar itu tidak punya pilihan selain mengikuti Lin Tian. Lin Tian memperhatikan mereka ramai. Dia membawa iblis berkepala 2 ke atas gedung dan mengeluarkan setengah gambar untuk dipelajari.